amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh, hari ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan kultum ya. Puji syukur kehadirat Allah yang memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita, memberikan jalan keselamatan bagi kita umat di akhir zaman. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang kultum, dan ini relevansinya dengan yang predator sejarah ya Pak ya. Tapi napunten, ini saya tidak ingin menggurui karena saya mengutip juga dari tulisan seorang namanya Aji Mutakin di sini tentang fungsi belajar sejarah menurut Al-Qur'an. Bapak-bapak di sini mungkin sudah pernah paham lah yang namanya sejarah seperti apa. Cuman kadangkala yang sering dipahami sejarah hanya sekedar ngapalin peristiwa, tanggal, tokoh, dan seperti itu. Tapi sesungguhnya adalah ilmu sejarah ini penting bagi manusia. Penting dalam hal ini karena meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah masa lampau, serta pengetahuan akan cara berpikir secara historisnya. Dari dalam Quran itu disebutkan di Quran surat Al-Hasr ayat ke-18 ya. Al-Quran merupakan bacaan sempurna dan mulia karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan-tulisan 5.000 tahun yang lalu. Jadi kalau di Al-Hasr itu mengatakan perhatikanlah sejarahmu untuk masa depanmu. Kalau secara terminologis kata sejarah diambil dari bahasa Arab sajarotun yang berarti pohon. Secara istilah kata ini memberikan gambaran sebuah pertumbuhan peradaban manusia dengan perlambang pohon. Secara garis besar, Al-Quran tidak saja memuat 3 hal, yaitu akidah, syariah, ibadah, muamalah, namun juga mengangkat pula tentang akhlak dan kisah-kisah masa lampau, berita-berita yang akan datang, dan pengetahuan-pengetahuan ilahi penting lainnya. Ini biasa, ini grogi juga nih, belum pernah ngasih ya Pak ya. Dan di dalam ayat Al-Quran juga banyak mengisahkan catatan sejarah yang bersifat kisah kehidupan para nabi, kisah para rasul, kisah kaum-kaum masa lalu. 2/3 Al-Quran disajikan dalam bentuk kisah. Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan pedoman hidup bagi manusia. Dengan demikian, betapa berkepentingannya kita terhadap kajian sejarah dalam kedua sumber tadi. Menangkap pesan-pesan sejarah untuk menciptakan sejarah untuk mengetahui pohon sejarah apa yang sedang dibuat. Kasajarotin toyibah, pohon sejarah yang sukses dengan pondasi akar yang kuat, batang yang menjulang, dan ranting yang merindang, serta buah sejarah yang bisa dinikmati sepanjang musim. Jadi istilah sejarah ternyata ada 2 di dalam pemahamannya. Yang tadi adalah kesejaratil toyibah, sesuatu yang catatan sejarah yang baik. Ada juga istilah yang lain, yang kedua adalah kasajaratin kabisyah, yaitu pohon sejarah yang rapuh, akar yang tercerabut dari bumi, tidak ajak dalam hidup, yang akhirnya mudah runtuh dan rubuh. Pohon kehidupan di muka bumi ini telah Allah tanam sejak Allah menciptakan Nabi Adam. Fungsinya adalah mengemban amanah, menegakkan kekuasaan Allah di bumi sebagai khalifah Allah, wakil atau mandataris Allah. Inilah pohon kehidupan yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta. Ada 4 fungsi sejarah. Al-Sibasi menjelaskan bahwa sejarah dalam Al-Quran tidaklah dimaksudkan sebagai uraian sejarah lengkap tentang kehidupan bangsa-bangsa atau pribadi tertentu, namun sebagai bahan pelajaran bagi manusia. Menurut Al-Quran yang paling tidak ada 4.
Yang pertama, sejarah sebagai peneguh hati. Dijelaskan di Quran surat Al-Hud 120 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat atau pelajaran, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran menegaskan bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman yang beramal soleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa di bumi, di muka bumi. Allah akan meneguhkan keriduannya dan mengganti rasa takut, mengganti rasa takut dengan rasa aman. Semuanya tercantum di dalam Quran surat An-Nur di ayat ke-55 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia, Allah, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi rasa aman. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Fungsi kedua, sejarah berfungsi sebagai pengajaran. Sejarah merupakan pendidikan Allah terhadap kaum muslimin sebagai peringatan dalam menjalani sunnah Rasul. Pelajaran yang Allah berikan dengan tujuan melahirkan sosok umat yang memiliki kualitas mukmin, mujahid, istiqomah, solihun, dan sobirun. Umat yang memiliki kualitas seperti ini baru bisa diperoleh melalui interaksi dan keterlibatan diri secara langsung dalam harakah perjuangan secara total. Dalam surat yang lain juga dikatakan di Quran surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman yang artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah pengumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Dengan sejarah, umat Islam dituntut untuk berfikir dalam arti menjadikan sejarah sebagai pelajaran penting dan peringatan untuk menentukan langkah berikutnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sejarah berfungsi sebagai peringatan. Selain menjelaskan fungsi sejarah, Al-Quran juga menegaskan tentang akhir dari perjalanan sejarah. Menurut Al-Quran, nasib akhir sejarah adalah kemenangan keimanan atas kekafiran, kebajikan atas kemungkaran. Kenyataan ini merupakan satu janji dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi. Sejarah juga memiliki fungsi sebagai nakala, yaitu peringatan terhadap generasi berikutnya melalui peristiwa yang menerima generasi meliputi generasi sebelumnya. Misal, Allah menyiksa umat dan para pelanggar ketentuan Allah. Dan yang terakhir, fungsi sejarah sebagai sumber kebenaran melalui kitab suci Al-Quran sebagai hudan, yang artinya sejarah memberikan petunjuk arah bagi manusia. Orang yang memahami sejarah akan mengerti bahwa kehidupan ini dimulai dari mana, bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya, dan akan kemana perjalanan hidup ini berakhir. Jadi sejarah akan menerangi setiap langkah yang telah, sedang, dan yang akan dijalani. Dari cerita tentang artikel ini, sebetulnya saya secara pribadi, mungkin bapak-bapak juga pernah ada yang berpikir gini, kenapa sih kita sebagai bangsa
Kok bisa dijajah sampai 300 tahun? Jangan-jangan bangsa kita ini memang tidak pernah mau belajar sejarah, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah itu selalu berulang. Dan apa yang kita alami juga sebuah pengulangan tadi, kejahiliahan dalam ketidakmampuan dalam membaca sejarah. Jadi kalau boleh saya simpulkan seperti ini ya, Pak. Pertama, beragama tidak didasari hanya dengan kemauan keras untuk jadi beragama itu tidak hanya dengan kemauan keras, tapi juga harus membaca gitu ya. Yang kedua, beragama tidak menjadikan umatnya untuk terbiasa berpikir mencari nilai-nilai makna kebenaran. Dan yang ketiga, dan menjadikannya kebiasaan budaya jahiliyah jadinya. Jadi ternyata budaya jahiliyah di sekarang juga dilakukan lagi, Pak. Ya mungkin ya tadi jahiliyah itu kan berarti bukan ini ya, tapi memang bodoh atau gimana, nggak pernah mau baca sejarah gitu. Nah, harus menjadi renungan bagi kita sebagai suatu bangsa, khususnya umat Islam, betul-betul semangat untuk belajar dan melihat lagi sejarah itu penting. Mungkin itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita selalu dalam keistiqomahan dalam beramal soleh. Mungkin itu saja dari saya, Kultum, hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.